Selamat siang semuanya, perkenalkan nama saya Maranatha Keisha Binti Cesaria Asah, NPM 173 bersama rekan saya Rahmat Aziz, NPM 172, perwakilan dari kelompok 1. Di sini kami akan mempresentasikan bab mengenai manajemen operasi dan kualitas barang dan jasa. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami yang telah ikut berpartisipasi dalam menyelesaikan tugas ini. Yang pertama ada Rahmat Aziz, NPM 172 sebagai pembicara kedua. Lalu ada saya sendiri, Maranatha Keisha Binti Cesaria Asah, NPM 173. Lalu Fariza Nur Amalia, NPM 174. Setelah itu Dina Dwi Minarni, NPM 175. Lalu ada Rani Krisna Putri, NPM 176, serta Alexandra Teresia Pirhat, NPM 177. Materi yang akan kami bahas pertama yaitu apa itu operasi. Operasi adalah kegiatan yang dilibatkan dalam pembuatan produk barang dan jasa bagi pelanggan. Operasi dibagi menjadi dua, yakni operasi jasa dan operasi barang. Operasi jasa atau produksi jasa yaitu kegiatan menghasilkan produk berwujud dan tak berwujud seperti hiburan, transportasi, dan pendidikan. Sedangkan operasi barang atau produksi barang yaitu kegiatan menghasilkan produksi berwujud seperti radio, koran, bis, dan buku. Lalu, apa yang membedakan produksi barang dan operasi jasa? Produksi barang. Pertama, menekankan output dalam bentuk barang fisik. Kedua, barang dibuat untuk dipesan dan disimpan. Ketiga, kadar kontak pelanggan terbagi menjadi dua, yaitu sistem kontak rendah dan sistem kontak tinggi. Sedangkan operasi jasa, yang pertama, output berbentuk perpaduan barang dan jasa, seperti membuat pizza dan mengantarkannya. Kedua, tidak berwujud dan tidak bisa disimpan. Ketiga, keberadaan pelanggan ada dalam proses operasi jasa. Keempat, kualitas jasa dipengaruhi hal-hal yang tidak berwujud. Lalu, pada slide ini membahas strategi bisnis sebagai penggerak operasi. Strategi bisnis menentukan kapabilitas operasi, kemampuan khusus yang membuat produksi berjalan dengan sangat baik sehingga bisa mengungguli pesaing. Yang kedua, strategi bisnis menambah kapabilitas. Perusahaan yang mumpuni belajar bagaimana meraih lebih dari satu kompetensi. Berikut tabel strategi bisnis sebagai penggerak operasi. Faktor utama yang diperhitungkan dalam perencanaan operasi. Yang pertama, perencanaan kapasitas, yaitu jumlah produk yang dapat dihasilkan suatu perusahaan dalam kondisi normal. Kedua, perencanaan lokasi. Perencanaan lokasi adalah hal yang penting karena lokasi dapat mempengaruhi biaya produksi dan fleksibilitas. Ketiga, perencanaan tata letak. Tata letak adalah lokasi fisik atau denah ruangan untuk pusat jasa, mesin, dan lain-lain. Tata letak yang umum digunakan adalah 1. Letak proses, 2. Tata letak produk, 3. Tata letak posisi tetap. Yang keempat, perencanaan kualitas. Kombinasi dari karakteristik suatu produk atau jasa yang menampilkan kemampuan untuk kebutuhan tersirat atau tersurat. Kualitas dipengaruhi oleh dua hal, yaitu kinerja dan konsisten. Dan yang terakhir, perencanaan metode. Perencanaan metode digunakan manajer dalam mengenali langkah produksi dan metode spesifik dalam menjalankan sistem operasinya. Adapun perbaikan metode yang digunakan untuk mengurangi pemborosan dan efisiensi, yaitu 1. Memperbaiki aliran proses, 2. Memperbaiki layanan pelanggan. Penjadwalan operasi. Penjadwalan operasi digunakan untuk mengidentifikasikan kapan kegiatan tertentu dilaksanakan. Yang pertama, jadwal induk operasi, yaitu jadwal yang menunjukkan produk mana yang akan dihasilkan dan kapan diproduksi dalam periode waktu yang akan datang. Yang kedua, jadwal terinci, yaitu jadwal yang menunjukkan tugas harian beserta jam mulai dan berakhirnya untuk setiap pekerjaan yang ditugaskan. Yang ketiga, jadwal staf dan penjadwalan berbasis komputer. Waktu kerja yang ditetapkan untuk beberapa hari mendatang bagi setiap karyawan di masing-masing giliran tugas. Yang keempat, penjadwalan proyek. Penjadwalan proyek difasilitasi oleh perangkat penjadwalan proyek, antara lain 1. Bagan Gantt, jadwal produksi yang membagi proyek besar menjadi langkah-langkah. Yang kedua, bagan pertama, yaitu jadwal produksi yang menentukan urutan kegiatan.
kebutuhan waktu dalam menjalankan langkah-langkah suatu proyek. Selanjutnya ada pengendalian operasi. Manajemen bahan baku, proses perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian aliran bahan baku dari sumber pasokan hingga pendistribusian barang jadi. Kegiatan manajemen bahan baku meliputi seleksi pemasok, pembelian, transportasi, pergudangan, dan pengendalian persediaan. Pengendalian kualitas, tindakan untuk memastikan bahwa proses operasi menghasilkan barang atau jasa yang memenuhi standar kualitas tertentu. Manajemen kualitas total. Tujuan manajemen kualitas total adalah memastikan bahwa setiap pekerjaan dilakukan secara benar sejak awal dan menemukan kesalahan dan melakukan perbaikan. Kegiatan yang dilakukan pada saat melakukan manajemen kualitas yaitu 1. Mengelola kualitas. Yang kedua, menjamin dan bertanggung jawab atas kualitas. Perangkat yang digunakan dalam manajemen kualitas total adalah analisis nilai tambah, tim perbaikan kualitas, mempererat hubungan pelanggan, ISO, dan rekayasa ulang proses bisnis. Menambah nilai melalui rantai pasokan. Strategi rantai pasokan didasarkan pada gagasan bahwa anggota rantai pasokan yaitu aliran seluruh kegiatan dan perusahaan yang menambah nilai dalam proses pembuatan produk. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.